di sini kami akan menjelaskan poin dari AD dan AT. Mungkin kalian di sini udah pada tahu gitu ya AD dan AT. Dijelasin nggak AD dan AT? Ada yang mau nyebutin nggak? Satu orang aja. AD AT itu apa? Jelaskan. Ya, silakan. Jawab. Kalau AD itu anggaran dasar, kalau ART itu anggaran rumah tangga. Arti dari kedua itu apa gitu? Tahu nggak? Nah, AD dan ART itu landasan kerja dan landasan gerakan pramuka untuk mewujudkan visi dan misinya sebuah organisasi pramuka. Itu yang disebut dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di mana kami akan memaparkan anggaran dasar dari bab 3, di mana bab 3 ini tentang sifat pasal 6 tentang sifat gitu ya. Yang akan dijelaskan oleh Bang Leo. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 6 yaitu sifat. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, dan tidak membedakan ras, suku, golongan, dan agama. Jadi di organisasi pramuka ini tidak memandang ras, tidak memandang golongan, tidak memandang agama, jadi satu gitu. Bahkan agama di dalam organisasi pramuka ini maksudnya nggak agama Islam aja gitu, ada agama Nasrani, ada Kristen gitu. Jadi tidak memandang buah agama gitu. Jadi agama itu tidak dipatok dalam organisasi pramuka. Oke, dan saya akan menjelaskan yang kedua. Gerakan Pramuka bukan merupakan organisasi politik dan bukan bagian dari organisasi politik dan tidak menjalankan politik praktis. Jadi organisasi pramuka ini jadi itu bukan tujuannya itu bukan organisasi politik dan bukan salah satu dari organisasi politik gitu. Lanjut ke poin 3 ya. Oke, poin ketiga. Gerakan Pramuka menjamin setiap anggotanya kemerdekaan setiap anggotanya dalam memeluk agama dan kepercayaannya serta menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, tadi itu ada sangkut pautnya dengan poin yang pertama. Jadi menjalankan perintah Tuhannya itu sesuai kepercayaannya masing-masing gitu. Agama Islam perintah Tuhan apa, agama Kristen apa gitu. Jadi di poin 3 ini menjelaskan harus memeluk dan mempercayai kepercayaannya masing-masing. Itu bab 3 dari anggaran dasar tentang sifat di pasal 6. Selanjutnya kita lanjut ke anggaran rumah tangga, lebih rinci lagi. Di mana anggaran rumah tangga juga kami akan menjelaskan bab 3 pasal 9 tentang sifat juga. Jadi sifat kepramukaan itu ada sifat universal, ada sifat terbuka, ada sifat yang politik, banyak lah, nanti akan dijelaskan oleh Bang di depan ini. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin dari ART. Yang pertama itu adalah gerakan pramuka sebagai gerakan pramuka yang bersifat terbuka, yang dimana artinya yang dapat diartikan di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku dan golongan maupun agama. Misalnya itu seperti kemarin itu juga salah satu contoh gerakan pramuka yang sifatnya yang terbuka gitu. Jadi siapa aja gitu dari tidak membedakan suku dan agama gitu. Jadi boleh aja masuk ke organisasi pramuka gitu. Jadi itu yang dimaksud organisasi pramuka itu yang bersifat terbuka. Dan poin ini juga masuk ke dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu? Ya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Baik, selanjutnya ke poin yang kedua, yang dimana poin kedua ini adalah gerakan pramuka yang bersifat universal, yang artinya tidak terlepas dari idealisme nasional, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia
serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia. Nah, tadi kan Raimuna di mana itu ya? Cibubur. Nah, setahu abang juga Raimuna dunia itu ada gitu di Singapura. Nah ini pramuka yang bersifat universal gitu, yang mendunia gitu. Kita juga tidak lupa terhadap apa ya, Bapak Pandu sedunia gitu ya. Ada yang tahu Bapak Pandu sedunia di sini? Iya. Selanjutnya, Nah, yang di poin kedua ini yang memiliki arti juga, yang dimana di poin seperti kita dapat atau mendapatkan sebuah pertemanan dari gerakan pramuka ini dan menjalin sebuah persaudaraan atau persahabatan untuk supaya kita bisa saling mendapat bantuan atau saling menolong. lagi Bu. Poin 3 dan 4. Ya, baik, saya akan membacakan. Santai. Saya akan membacakan poin yang ketiga. Gerakan pramuka bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggung jawab. Nah, kita nanti kalian akan merasakan untuk menjadi anggota di mana kita harus mandiri, kita harus bertanggung jawab apa yang kita telah ditugaskan gitu. Di sini juga sudah tertentu kita harus mandiri, bukan cuma apa ya, omongan-omongan dari orang lain kita harus mandiri atau segala macam, tapi di sini juga sudah tertentu kita harus mandiri terhadap apa ya kita tugaskan dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Poin yang keempat, gerakan pramuka bersifat sukarela, artinya kesediaan anggota pramuka untuk secara suka dan rela menaati ketentuan dan peraturan lingkungan sekolah di lingkungan pramuka. Tentunya aturan itu bukan di organisasi saja, melainkan di masyarakat ataupun dimanapun kalian berada. Itu tuh ada aturan yang berlaku. Jadi kalian jangan sembarang melakukan sesuatu. Ya, kita harus suka dan rela menaati peraturan yang berada di organisasi kepramukaan. Kita juga membuat aturan itu tidak semena-mena, tidak apa ya, maksudnya kita juga membuat peraturan itu dikembangkan lagi. Ya baik, tidak mas, Bang. Katakanlah. Baik, di sini saya akan bacakan poin kelima di ART bab ketiga ya. Yang pasal 9. Baik, gerakan pramuka itu bersifat taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimana maksudnya ini adalah anak-anak pramuka itu harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, karena di Indonesia ini sebenarnya aturan undang-undang yang undang-undang besar dan lain-lainnya. Sekian. Oke. Yang ke tadi enggak. Akan dilanjut oleh saya ya, di mana ada tadi kalau disebutin sifat-sifat pramuka itu ada sifat terbuka, ada sifat universal, harus patuh, mandiri, tadi udah disebutin. Dan sekarang bersifat non politik, di mana organisasi pramuka ini bukan organisasi sosial politik dan bukan juga salah satu dari organisasi sosial politik. Tadi di mana sudah disebutkan oleh Bang Leo bahwa pramuka ini organisasi bukan organisasi sosial politik dan bukan salah satu organisasi sosial politik. Nah, yang selanjutnya bersifatnya politik juga ada subpoinnya gitu, di mana gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik praktis. Jadi gimana ya, di dalam pramuka itu tidak boleh, contohnya gini, kita sedang mengikuti pemilu. Nah, kita itu tidak boleh membawa materi atau bentuk apapun ke dalam organisasi pramuka gitu, itu nggak boleh gitu. Jadi organisasi pramuka kalau dunia politik ya dunia politik gitu. Jadi dunia politik tidak boleh dibawa ke dunia organisasi pramuka gitu. Secara pribadi gerakan pramuka dapat menjadi anggota organisasi sosial politik dengan ketentuan. Nah, kita
secara pribadi anggota pramuka itu bisa ikut politik, cuman ada ketentuannya di mana tidak dibenarkan membawa paham dan aktivitas organisasi kekuatan sosial politik dalam bentuk apapun ke dalam gerakan pramuka. Nah tadi itu kita tidak boleh membawa dunia politik ke dalam dunia organisasi pramuka gitu. Itu syarat secara pribadi ikut politik. Jadi tidak membawa organisasi pramuka. Nah yang kedua itu tidak dibenarkan memakai atribut pramuka pada kegiatan organisasi kekuatan sosial dan politik. Jadi tidak dibenarkan, artinya apa ya? Tidak dibolehkan gitu. Ketika kita sedang melakukan pemilu ataupun pencoblosan, tidak dibenarkan memakai atribut seragam pramuka ini. Itu tidak boleh karena di organisasi pramuka ini itu tuh satu kesatuan gitu, tidak ada perbedaan dan tidak ada perselisihannya. Lanjut. Gerakan pramuka bersifat religius, artinya gerakan pramuka wajib membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggotanya. Yang kedua, gerakan pramuka mampu mengembangkan program hidup umat beragama. Jadi ketika ada di suatu masyarakat yang tidak rukun, tapi kita dengan pramuka ini menjadi satu, gitu, menjadi kembali. Dan yang terakhir itu, anggota pramuka wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Seperti yang ada di poin dasar yang satu ya kan, Tuhan apa Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita itu harus harus beriman, harus bisa Percaya gitu sesuai ada yang ingin ditanyakan nggak tentang bab 3 ini sifat pramuka? Ketawa-ketawa, jangan terlalu ini dong. Speak banget. Kita ini dulu satu, tahu nggak? Satu. Enggak. Satu. Tepuk dua. Ya. Ya. Siap nggak? Enggak. Ya. Abangnya ikutan ya. Ya juga yang di belakang ikutan. Iya, siap. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Lima itu. Oh. Nah, kita lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk lima. Tepuk lima. Oke. Tepuk semuanya. Baik, mungkin Bang. oh ya, sok silakan. Itu untuk religius itu maksudnya ke poin berapa? Religius tingginya kan 7 cuman ada si poinnya lagi. Iya. Sekarang terakhir poin ke 8 lupa saya. Nah baik, poin 8 saya juga akan membacakan poin 8. Ini gerakan pramuka itu bersifat persaudaraan, yang artinya gerakan pramuka harus memiliki semangat jiwa persaudaraan antar pramuka dan antar umat manusia. Nah, kita itu harus menumbuhkan rasa persaudaraan kita terhadap organisasi pramuka ini. Kan kalian punya teman dalam organisasi pramuka, kalian itu harus meningkatkan rasa persaudaraannya gitu. Tidak hanya di organisasi pramuka saja gitu, kalian juga harus di lingkungan masyarakat. Kalian juga bisa nanti keluar kalau ada kegiatan di luar, kalian juga bisa ikutan dan meningkatkan rasa persaudaraan kalian itu kepada sekolah-sekolah lain, tidak hanya di lingkungan SMA 4 aja. Oke, cukup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian dari kami yang menjelaskan beberapa poin bab 3 di ADART ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.